Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku mau bawain tarot reading. Temanya itu apa ya? Apa aja sih yang dia ceritakan tentang kamu ya ke orang lain, atau apa yang dia ceritakan tentang hubungan kamu, tentang kamu ke orang lain, ke orang-orang sekitarnya gitu ya, ke orang-orang terdekatnya. Kepo gak sih? Kepo lah ya. Nanti kita cek ya, kira-kira dia ceritain apa sih tentang kamu ya, apa aja. Bisa cerita yang positif, bisa yang negatif, energinya apa, nanti aku cek ya, yang terbaca apa aja, oke? Karena ini general reading, mungkin gak resonate buat semua orang, bisa beberapa hal aja, bisa beberapa dari kalian, bisa vice versa juga, bisa udah terjadi, atau nanti kedepannya mungkin terjadi ya. Semoga apapun nanti hasilnya, semoga bisa kasih pencerahan ya buat kalian ya. Kalau misalnya kamu mau personal reading, bisa kontak admin aku, kontaknya itu ada di description box. Oke, kita langsung aja. Oh ya, wait. Coba kamu bayangin dia dulu deh ya, aku kasih waktu kamu bayangin dia. Udah ya, bayangin dia, gak usah lama-lama ya, nanti kamu ngantuk kalau kelamaan. Oke, kita langsung aja ya. Yang dia ceritakan tentang kamu ke orang lain ya, bahwa di sini di antara kalian itu salah satunya mungkin ada yang meninggalkan ya. Yang meninggalkan itu sebenarnya masih memiliki perasaan, aku lihat di sini. Tapi sayangnya dia mencoba buat apa ya, realistis ya, atau menggunakan logikanya untuk menyelesaikan hubungan ini. Ya, aku lihat di sini ada yang pergi, ada yang meninggalkan seseorang, dan berusaha apa ya, kayak melupakan atau mengabaikan perasaannya begitu aja ya. Mungkin alasannya itu, yang meninggalkannya itu karena dia apa ya, menggunakan logika bahwa kalian mungkin ada perbedaan atau ada halangan hubungannya ya. Semacam kayak gini misalnya, aku itu memutuskan untuk meninggalkan dia karena hubungan kita ada penghalang yang cukup besar ya. Tapi mungkin beberapa dari mereka yang meninggalkan kamu ini kayak menutupi alasan kebenarannya itu seperti apa sebenarnya. Alasan sebenarnya itu apa? Kenapa mereka meninggalkan kamu gitu ya. Pokoknya di sini aku lihat ada sesuatu yang mereka sembunyiin ya, atau rahasiain dari kamu. Beberapa hal mungkin ya. Pas mereka itu pergi dari kamu ya. Tapi intinya memang ada penghalang juga yang cukup besar. Terlepas halangannya apa ya, whatever lah ya, apapun. Atau tentang ada perbedaan atau halangan ya. Itu yang memutuskan dia itu buat ninggalin kamu. Ya. Jadi dia menceritakan ke orang lain kalau misalnya kamu atau dia ya ada yang meninggalkan di sini hubungannya, dan ada hambatan dan halangan hubungan kalian. Sebenarnya dia ini perasaannya ada ke kamu ya. Dia cerita ke orang lain kalau dia tuh punya perasaan ke kamu. Malah ada yang perasaannya cukup besar menurut aku ya. Kayak ada yang perasaannya bener-bener apa ya, kalau kayak air tuh ya, kalau kayak air terjun tuh deras, ngalir gitu ya. Perasaannya tuh ada yang udah gak terbendung lagi sebenarnya sama kamu. Dan dia cerita kalau dia punya perasaan ke kamu, dan ada keinginan dia sebenarnya buat berusaha buat menuju ke kamu tuh ada ya. Tapi ya entah kenapa, bukan hanya perasaan cintanya aja ke kamu, ada perasaan dan rasa-rasa yang lain ke kamu, macam-macam ya.
mungkin gini, kadang dia happy sama kamu, kadang hubungan kalian tuh ada sedihnya, ada ups and downs-nya. Itu yang bikin perasaan dia tuh kayak campur aduk ya ke kamu nih. Dan aku lihat juga kadang sepeninggalan dia gitu ya, dia pergi ya dari kamu, dia tuh bilang ke orang lain kalau dia tuh ada gitu keinginan buat hubungin kamu, buat kasih kabar atau komunikasi lah ke kamu. Soalnya aku lihat di sini ada seseorang yang kayak ingin mendekati atau ingin komunikasi atau ingin mengirim pesan gitu ya ke kamu. Ya intinya entah hubungin, entah kirim pesan atau berkabar, itu kan intinya komunikasi ya. Jadi dia bilang ke orang lain mungkin ya, kalau dia tuh ada deh keinginan buat hubungin kamu walaupun kalian udah pisah ya. Dia bilang juga ke orang lain kalau sebenarnya dia itu sulit buat ninggalin kamu, buat ngelepasin kamu, buat apa ya, melepaskan hubungan kalian ya. Dia ngerasa berat sebenarnya. Sebenarnya dia ada keinginan buat apa ya, buat memiliki kamu. Dia ada keinginan buat memiliki kamu, buat punya hubungan sama kamu. Dia berat buat ngelepasin, dia berat buat ninggalin ya. Dan itulah beban yang dia rasain sebenarnya ya. Itu beban yang dia rasain, hal-hal yang memang mengharuskan dia buat menyelesaikan hubungannya sama kamu ya. Beberapa dari mereka ada yang cerita gini ke orang lain, aku sama dia itu sebenarnya kita sejalan, sefrekuensi ya. Kita kadang sama-sama benar-benar kayak apa ya, sama-sama di tujuan dan keinginan yang sama, tapi kita sama-sama sadar kalau hubungan ini mungkin gak bisa dijalanin karena kita punya perbedaan, punya halangan yang cukup besar, dan itu sulit buat kita lalui ya, halangan dan rintangan itu. Dan kita berdua, sebagian dari kalian ini memilih menyerah ya. Jadi dia bilang ke orang lain kalau kamu sama dia memilih buat menyerah dalam hubungan ini, buat mundur ya. Iya, kalian tuh kayak menyerah dan pasrah mungkin sama keadaannya ya. Dan aku sama dia sadar kalau hubungan aku sama dia itu sulit buat melalui halangan dan rintangan ya. Ada sesuatu yang cukup besar yang kita nggak bisa lawan, kayak ada halangan atau aturan yang memang kita harus mematuhi aturan itu. Seperti ada tembok yang cukup besar yang harus kita lalui dan kita kayak nggak bisa buat menghadapi itu. Jadi kita memilih buat melepaskan hubungan ini. Nah, kurang lebih dia bilang kayak gitu ke orang-orang. Pokoknya adalah orang yang dia ceritain atau orang yang dia ajak sharing atau curhat ya. Sekitar 1 atau sampai 3 orang lah mungkin aku ngerasanya. Maksudnya yang memang dia deket. Dia nggak cerita ke semua siapa yang dia kenal juga gitu. Mungkin orangnya juga nggak sebocor itu ya, nggak seember itu gitu cerita ke siapa aja. Jadi dia cerita mungkin ke orang yang memang dia percaya ya, kayak teman-teman atau best friend gitu ya, sahabatnya mungkin ya. Terus dia juga bilang kadang aku tuh apa ya, masih kayak sedikit berharap atau kayak masih pengen komunikasi. Kadang aku kayak masih pengen tahu tentang dia tuh kabarnya gimana, keadaannya gimana, lagi apa. Tapi ya itu, hubungan aku sama dia tuh kayak udah dingin, dan dia pun kayak gitu sekarang ke aku, dingin, nggak ada kabar. Kita nggak kayak dulu, komunikasi kita juga nggak sehangat dulu. Kita udah beda lah, dia juga udah beda, hubungan kita udah beda, nggak sehangat dulu. Nah, ada yang bilang kayak gitu, intinya kayak hubungan kamu sama dia tuh udah dingin, atau kamu pun udah dingin ke dia, udah beda nggak kayak dulu ya.
Ya jujur, aku kadang masih suka kepikiran dia sih, ya. Kok aku lagi sendiri, aku masih suka inget. Ya, karena kan kita pisahnya juga bukan karena ada masalah antara aku sama dia yang benar-benar kita salah. Jadi proses healing dan buat move on ya agak sulit sebenarnya, tapi ya kita harus hadapi. Kita juga udah sama-sama dewasa, jadi kita memutuskan buat mengambil jalan ini. Nah, ada yang bilang kayak gitu ya. Coba kita lihat lagi. Dia juga bilang ke orang gini, kayaknya aku udah bikin dia sedih ya, aku udah bikin dia sakit hati, mungkin dia kecewa sekarang sama aku, mungkin dia merasa sakit hati. Aku sadar sih udah buat dia, aku sadar sih aku udah buat kesalahan sama dia, tapi aku nggak tahu ya harus gimana sebenarnya. Aku pengen minta maaf, tapi ya aku pun takut sebenarnya, karena aku tahu banget pasti dia marah mungkin sama aku, kecewa atas sikap dan kelakuan aku yang aku sadari atau sengaja atau nggak sengaja. Dia pun kayak udah menutup dirinya dari aku, kayak komunikasi kita tuh udah tertutup lah, udah kayak nggak ada jalannya buat komunikasi lagi ya. Nah, beberapa ada yang bilang kayak gitu, beberapa dari mereka ngerasa kayak komunikasi kalian tuh udah apa ya, udah close, kayak udah nggak ada komunikasi lagi, kayak udah ditutup komunikasi antara kamu sama dia. Entah siapa yang nggak mau komunikasi lagi, entah siapa yang udah menutup komunikasi ya. Dan dia pun sadar mungkin pernah bikin kamu sakit hati. Aku lihat di sini ada yang kecewa, ada yang sedih, sakit hati. Jadi dia kayak sadar udah pernah buat salah ke kamu, dan kamu pun kayak udah menutup diri dari dia, dan dia pun jadi nggak bisa akses kamu, entah dia udah minta maaf atau belum sama kamu. Intinya dia kayak kamu menutup akses atau menutup dirinya dari kamu, dan dia sadar gitu loh. Dan dia tahu kamu ngerasainnya apa gitu, sakit hati atau sedih karena dia ya. Ada yang bilang gini juga ke orang lain ya, atau teman-temannya, kok gue galau ya, kok gue kepikiran dia ya, kok gue seakan kayak gini sekarang hidupnya ya tanpa dia, setelah gue pisah sama dia. Hidup gue cukup berantakan ya kayaknya ya, kayak diterjang badai. Hidup, perasaan, dan yang gue rasain sekarang tuh kayak gak stabil. Gue gak tahu sih sebenarnya ini gue galauin dia atau gue galau karena dia. Nah, ada yang bilang kayak gitu ya. Kadang ada rasa kayak gue ingin maju atau komunikasi atau berusaha gitu, atau gue reach out dia, tapi kadang ada beberapa hal yang bikin gue kayak down. Gue gak berani buat cari dia, gue gak berani buat muncul dan menampakkan diri lagi di hadapan dia, di hidup dia ya. Gue pengen mencoba buat terbuka sama dia atau menceritakan apapun yang sebenarnya terjadi itu kayak apa, tapi kadang gue ngerasa kayak sia-sia atau percuma ya. Nah, ada yang dia bilang kayak gitu ya ke orang lain, maksudnya adalah dia cerita kalau dia tuh mungkin hidupnya gak baik-baik aja, gak stabil, entah perasaan, entah hidupnya dia atau apa yang dia rasain ya. Ya bisa jadi tuh karena dia galauin kamu, dan bisa jadi ya karena apa yang dia rasain itu karena dia setelah ninggalin kamu gitu loh. Semuanya kayak gak stabil. Dia ngerasa kayak dia harus apa ya, harus bertahan hidupnya tanpa kamu ya. Dan di sini aku lihat kayak beberapa dari mereka mau ada yang menuju ke kamu, mau entah dia mau cari kamu atau dia mau munculin atau nampakin hidupnya dia ke hidup kamu lagi gitu, entah tujuannya apa ya. Karena tadi kan aku lihat ada yang sakit hati ya, dia sadar pernah bikin kamu sakit hati, mungkin dia ada keinginan mau minta maaf buat dia yang memang belum minta maaf ke kamu ya. Tapi ada juga yang mungkin kayak hanya sekedar ingin komunikasi, say hi gitu. Maksudnya adalah mungkin dia nggak mau setelah pisah dari kamu kok kalian kayak seperti musuh, nggak ada komunikasi gitu ya.
Ada yang kayak gitu juga, atau ada yang memang kayak dia ngerasa karena dia lagi galau ya, atau nggak stabil, dia ngerasa mungkin kalau dia ke kamu ya kamu bisa bikin dia happy. Jadi kayak kenapa ya, ada energi yang aku rasa dimana mereka mau cari kamu karena mereka butuh gitu, butuhnya karena mereka ngerasa kamu yang paling ngertiin dia. Entah dia ada masalah atau enggak ya di luar hubungan kalian ya, dia ngerasa kamu kayak ngertiin dia, yang paling ngerti, jadi ya dia butuh kamu gitu. Tapi aku ngerasa ada energi di sini yang sedikit mereka itu cari kamu karena butuh soal materi, butuh soal uang mungkin ya, tapi cuma sedikit sih aku ngerasanya. Nah jadi mereka kayak bingung, muncul enggak, maju atau enggak gitu ya, cari kamu lagi atau enggak. Karena mereka juga takut nanti pas mereka cari kamu disangkanya kamu butuh sesuatu ke mereka ya, atau mereka takut kalau misalnya mereka pernah ngelakuin salah ke kamu masih mau terima dia atau enggak, mau merespon dia atau enggak gitu. Pokoknya mereka takut ada penolakan dari kamu sebenarnya juga ya. Nah di tengah-tengah kegalauannya dia, kalau misalnya dia maskulin itu kan kadang berpikirnya cepet ya, mereka kadang ya set udahlah gitu. Mereka lebih ke apa ya, realistis kan. Mereka lihat kenyataan, kalau misalnya kamu aja udah menjauh dari dia, ya buat apa kamu deketin dia lagi, buat apa dia deketin kamu lagi. Ada juga gini ya, mereka bilang ke orang lain gini, karena dia galauin kamu kan ya, dia galauin kamu, di tengah-tengah kegalauan dia itu dia memutuskan buat punya hubungan baru dengan orang lain. Nah aku lihat ada yang memang kayak hopeless, atau kayak ya udahlah mau move on atau enggak, gue deket dulu deh sama orang lain. Atau mungkin beberapa ada yang kayak tiba-tiba deket nih sama siapa gitu ya, sama lawan jenis, akhirnya dia punya hubungan sama orang lain, akhirnya dia deket. Tapi awal-awal sih kayak deket gitu ya, tiba-tiba mungkin deket nggak sengaja. Tapi ada juga yang memang kayak minta dikenalin sama temennya, akhirnya dia punya hubungan baru sama orang. Awalnya sih mungkin ada yang beberapa yang memang punya niat gitu ya, akhirnya ya ada yang udah dealing sama orang lain gitu ya. Setelah dia dealing sama orang lain ya, intinya dia pun bilang sama orang lain ya, kalau dia itu ada keinginan buat punya hubungan yang baru aja dengan orang lain. Karena saking galaunya dia sama kamu nih ya, terlepas dia udah move on atau enggak ya, dia cerita kalau dia itu pengen punya hubungan baru aja. Dan dia dia bilang ke orang itu kalau misalnya dia kayaknya mau nyerah aja dalam hubungannya sama kamu, karena dia ngerasa ya nyerah aja lah, karena hubungannya terlalu beresiko mungkin, karena hubungannya terlalu rumit ya, terlalu ya adalah penghalangnya. Dan sebelumnya juga dia pernah berusaha, dia bilang gitu, bukannya kita nggak pernah berusaha, kita pernah berusaha, kita pernah menjalani. Ada yang lama banget aku rasa nih, ada yang bertahun-tahun, ada juga yang berapa bulan aja gitu. Akhirnya dia bilang kalau dia kayaknya mau menyerah aja di dalam hubungan ini ya, nggak sanggup lah buat dijalanin karena hubungannya mungkin terlalu beresiko ya. Atau mungkin ya kamu sama dia kenal atau dekatnya tuh mungkin pas dia lagi galau gitu ya, terus kamu masuk gitu ke hidup dia, atau kamu dekat ke dia mungkin ya, terus kalian punya hubungan dekat gitu. Tapi akhirnya setelah dijalanin lama-lama kayak kalian menyerahnya itu ya mungkin karena yang masalah tadi, ada halangan atau hal-hal apa aja mungkin yang nggak bisa diubah gitu aturannya. Jadi kalian harus jadi kalian harus mengikuti aturan tersebut gitu ya. Nah dia juga bilang ke orang lain kalau dia mau nyerah aja dalam hubungan ini, dan dia ingin ingin memulai kehidupan baru, ingin memulai lembaran baru semua dari awal lagi. Nah kayak gitu ya. Atau ada juga yang setelah nyerah ini dia jadi punya hubungan dan dealing sama orang lain gitu ya, memiliki hubungan yang baru sama orang lain dari awal, hubungan yang baru aja dimulai kayak gitu. Atau ada juga yang dia cerita ke orang lain ya, kalau setelah kalian pisah kamu itu mungkin galau ya,
entahlah dia mungkin lihat kamu dari sosial media atau status atau apa, kalau dia ngerasa kalau kamu tuh galau setelah kamu sama dia pisah ya. Dan dia juga bilang kalau misalnya beberapa dari kamu mungkin udah punya hubungan nih sama orang baru ya, dia menganggap kalau kamu tuh udah menyerah dalam hubungan kamu sama dia. Dan ada yang memang di-link sama pasangan yang baru, nah dia tahu tuh itu. Nah jadinya dia ngerasa kayak ya udah hubungannya udah kayak gini ya, sama-sama udah menyerah mungkin antara kamu sama dia ya. Akhirnya dia pun bilang ke orang lain kalau setelah dia nyerah ini dia ngerasa kan hidupnya berantakan. Di sini aku lihat ada yang hidupnya berantakan ya, kayak ya berantakan lah gitu, berantakan, banyak pikiran gitu ya. Tapi ada beberapa yang memang hidupnya berantakan, tapi tetap tuh punya hubungan sama orang baru, ya, punya pasangan baru gitu. Tapi ya tetap aja sebenarnya hatinya dia tuh nggak bisa nggak bisa dibohongi gitu. Kalau misalnya ya hatinya dia itu lagi nggak enak, nah itu yang membuat hidupnya tuh jadi berantakan semuanya ya. Dia juga bilang kalau kamu itu orangnya perhatian sama dia. Kamu sama dia tuh sebenarnya dua orang yang sama-sama butuh perhatian atau saling perhatian, dan kalian tuh kayak klik gitu ya. Yang satu kayak perhatian, yang satu ada jiwa-jiwa melindungi, yang satu kayak ada jiwa-jiwa perhatian, kasih perhatian, keibuan gitu ya. Ada beberapa dari mereka juga bilang kalau kamu tuh udah cuek sama dia. Kamu tuh kayak misalnya ya, dia mungkin beberapa dari mereka ini cari perhatian atau caper-caper ke kamu, tapi kamu cuek. Nah ada yang kayak gitu juga nih, tuh lihat ada kartu Ten of Pentacles-nya. Dan di sini dia juga bilang kalau aku tuh masih kepoin dia loh, gue tuh masih kepoin dia ya, dari sosmed, entah dari apa gitu ya, sosial media, gue masih mau tahu lah tentang dia, masih mau tahu kabar dia tuh gimana. Cuma beberapa dari mereka itu kayak ngerasa stuck, istilahnya gini, walaupun misalnya kamu udah sama dia udah pisah ya, di sini aku lihat energinya. Kenapa sih aku bilang gini ya, kenapa aku bilang di sini ada yang pisah gitu ya, karena dari awal nih ada yang pergi nih, ada yang pisah, makanya sampai sekarang jadi aku bilangnya ya kamu udah nggak sama dia, udah pisah gitu ya. Nah dia bilang kalau misalnya ya hubungan kamu sama dia tuh stuck ya, walaupun dia kepoin kamu ya, sebagian dari kalian memang udah pisah, dia masih kepoin kamu karena kamunya cuek ya. Di sini ada yang cuek, entah kamu sama atau dia sih, bisa vice versa, tapi mungkin kamu yang cuek, jadi ya dia stuck, dia masih kepoin kamu tapi dia cari-cari perhatian, akhirnya stuck kan, gak ada pergerakan di sini ya. Ya, dia kepo itu energinya adalah dia terus berpikir apa yang harus dia lakuin buat kamu sama dia, entah dia mau balikan atau enggak, intinya dia tuh kayak berpikir. Jadi yang aku rasain adalah setelah kalian pisah ini ada yang nyerah gitu ya. Nah di sini tuh ada yang kepo, masih ada yang kepo, entah kamu atau dia ya, atau ada juga energinya yang dia bilang ke orang kalau kamu tuh masih kepoin dia gitu. Tuh lihat, ada yang kepo banget kan, kayak ada yang suka stalking aku ngerasanya ya. Dia juga bilang kalau dia ini masih suka kepikiran kamu. Ini gini ya, energinya lucu sih sebenarnya. Aku kan dari awal bilang apa yang dia ceritakan ya tentang kamu ke orang lain, tapi ternyata yang lebih banyak kelihatan di sini adalah energi di mana dia menceritakan hubungan kamu sama dia ke orang lain. Jadi bukan tentang kamu aja, tapi the whole of story hubungan kalian juga diceritain sama dia gitu loh. Kayak kamu sama dia tuh energinya gimana, dia kenapa, kamu kenapa, terus hubungan kalian gimana, dan beberapa hal-hal tentang kamu gitu. Misalnya kamu karakternya seperti apa, personalitinya seperti apa. Nah jadi macam-macam yang diceritain, bukan tentang kamunya aja, bukan tentang karakter atau personality kamu aja, tapi kebanyakan yang aku lihat di sini adalah mereka menceritakan tentang hubungan kamu sama dia gitu. Storynya tuh seperti apa, jalan ceritanya. Dia juga bilang kalau kamu tuh kayak menghindari dia ya. Iya, kamu tuh kayak menghindari dia, dan kamu mungkin
masih punya unfinished business sama dia gitu ya, yang belum diselesain. Tapi dia bilang ke orang lain kalau kamu tuh kayak menghindari atau takut sama dia. Pokoknya kelihatan kayak menghindari aja gitu ya. Kamu juga sekarang tuh lagi fokus sama hidup kamu, entah sama mimpi-mimpi kamu, sama goals kamu, atau kesibukan kamu. Ya itu juga yang bikin kamu tuh cuek ya. Dia ngerasa kayak dia bilang ke orang lain kalau kamu tuh kayak udah gak peduli sama dia, kayak udah gak mau tahu lagi tentang dia. Kamu kayak lebih sibuk dan fokus sama hidup kamu sendiri. Kamu kayak udah gak mau tahu lah tentang dia apapun. Dan kamu tuh kayak apa ya, kayak hati-hati banget buat deket sama dia, karena kan aku lihat di sini ada yang pernah sakit hati dan kecewa ya. Jadi dia bilang ke orang kalau kamu tuh takut sama dia, takut dibikin sakit hati lagi atau takut dikecewain lagi ya. Dia pun bilang kalau kalian tuh udah menjauh ya, dia tuh kayak mendambakan kamu, kayak masih suka memperhatikan kamu, kayak masih kagum mungkin sama kamu. Beberapa dia mereka bilang kalau kamu mungkin ya cantik atau masih cantik, masih ganteng gitu ya. Jadi mereka tuh masih kagum sama kamu, ngelihat kamu tuh kayak masih amazed gitu loh, kayak ngelihat sesuatu apa gitu ya yang mengagumkan ya, walaupun ngelihatnya cuma dari jauh aja sebenarnya. Karena aku lihat di sini ada beberapa dari kalian yang memang kan masih nggak komunikasi nih, jadi dia kayak apa ya, kayak memuja kamu gitu loh, kayak masih memuja kamu cuma dari jauh aja, kayak ala-ala inilah ya, ngefans gitu ya. Dan dia pun bilang ke orang lain kalau sebenarnya dia juga kesel sama kamu ya. Karena beberapa kan tadi ada yang aku lihat, dia tuh kayak ada yang cari perhatian ke kamu. Tapi kamunya tuh cuek karena kamu fokus ke diri kamu sendiri, atau kamunya tuh kayak menghindar. Dan dia tuh kayak kesel jadinya, kayak sakit hati, atau mungkin marah. Beberapa ada yang marah gitu jadinya sama kamu ya. Karena kamu ya fokusnya sebenarnya cuma ke hidup kamu aja, entah mengejar materi atau karir gitu. Jadi dia sebenarnya agak kesel juga gitu. Kok cari-cari perhatian ke kamu, kok kamunya masih cuek ya. Beberapa dari mereka bilang ya kalau kamu tuh orangnya ini baik, waktu sama dia tuh kayak sayang sama dia gitu ya, penuh cinta kasih lah, lovely lah itu ya. Dan mereka tuh bilang juga cerita kalau ya mungkin beberapa dia mereka masih menyimpan perasaan dan hatinya buat kamu gitu. Kadang dia juga bilang kayak gue udah nunjukin kok kalau gue tuh masih sayang, gue juga udah nunjukin kok perasaan gue ke dia gitu, tapi ya dia juga cuek-cuek aja sebenarnya kayak gitu. Dan dia pun bilang kalau kamu tuh mungkin masih baper sama dia. Kan tadi aku bilang ada yang pernah sakit hati kan di sini, atau ngerasa pernah ngelakuin salah. Nah, dia bilang kalau kamu tuh kayak masih baper, mungkin masih kesel atau marah sama dia ya. Ya, kadang di sini ada yang kelihatan ya, apa ya? Di sini ada yang kelihatan tuh kayak masih suka kepo, masih mau tahu gitu ya. Itu siapa ya? Kamu atau dia di sini? Ya. Bisa dia atau kamu sih, tapi mungkin lebih tepatnya kayak dia sih yang tadi aku bilang ya. Ya, gue tuh masih kepoin dia kadang gitu, setiap hari atau setiap malam di sosial media atau apa. Kadang gue lihat dia bikin status gitu ya, kadang gue kangen sih sama dia. Nah, ada yang bilang kayak gitu juga ya. Jujur, dia tuh jujur kalau misalnya ke orang lain ya, tapi mungkin ke kamu enggak. Karena aku lihat di sini ada yang egonya tinggi, gengsi gitu. Nggak mungkin dia bilang kangen sama kamu, nggak mungkin dia bilang kalau ya masih sayang, kangen lah, mikirin kamu. Itu kayak nggak mungkin ya. Gengsi banget. Di sini aku lihat ada yang gengsi, ada yang egonya tinggi, kayak dia nggak mungkin bakalan jujur ke kamu. Mungkin dia kayak menutupi dan memanipulasi apa yang dia rasain dan pikirin tentang kamu. Tapi kalau ke sahabatnya, ke temennya ya dia bisa aja tuh jujur ngomong kayak gitu ya. Ada yang dia bilang ke orang lain kalau dia tuh pengen ngeberesin masalahnya sama kamu ya. Ada yang bilang gini mungkin, lo ngapain sih masih mikirin dia, lo ngapain sih masih galauin dia gitu. Iya, soalnya gue ngerasa pernah bikin salah sama dia, gue pengen selesain masalahnya gue sama dia nih. Nah, ada yang bilang kayak gitu ya. Ya, ada yang bilang kayak gitu karena memang sebenarnya kayak gitu sejujurnya, atau ngerasa kayak ya dia bohong ke orang lain. Bohongnya ya kadang dia sebenarnya misalnya dia kangen sama kamu misalnya 7 hari ya, tapi dia bilang sama orang lain tuh kayak ya kangennya cuma 5 hari atau 3 hari. Intinya gini,
misalnya intinya gini, apa yang dia rasain sepenuhnya atau apapun yang dia rasain dan pikirin ke kamu, nggak sepenuhnya juga dia ceritain ke sahabatnya, ke orang lain gitu. Istilahnya gini, ada 10 story ya yang dia ceritain ke orang, dia cuma bagi sharing ke orang tuh cuma 7 kayak gitu ya. Cuma 7 aja yang dia ceritain, atau cuma 6 atau 80%-nya aja, nggak semua dia buka open gitu juga, enggak ya. Dan beberapa dari mereka juga bilang, gue udah coba kok buat deketin dia, tapi dia cuek aja tuh, dia nggak peka atau pura-pura cuek atau apa sih, gue juga nggak ngerti. Nah, ada yang kayak gitu, dia bilang ke orang kalau dia pun nggak ngerti sama kamu tuh gimana ya. Tapi ada juga yang bilang gini, gue udah mencoba deketin dia, terus gue deket lagi nih sama dia, dia merespon. Mungkin beberapa kalian ada yang merespon kali ya, soalnya aku lihat di sini ada yang kayak deket lagi nih kamu sama dia tuh ya. Atau dia bilang ke orang lain kalau waktu kamu sama dia tuh dulu deket banget, sedekat itu, ngapain-ngapain aja tuh kalian berdua, pokoknya deket banget lah ya, kayak gitu. Dan dia pun bilang, ya gue deket lagi sama dia, tapi ya gini-gini aja hubungannya, gue pun bingung harus gimana. Ya dia baik sih, tapi ya gimana, gue juga bingung. Nah, ada yang kayak gitu, ngerasa hubungan kamu sama dia tuh ya mandek ya. Mandek tuh apa ya, yang enggak ada perubahan dan perkembangannya, kayak di situ-situ aja hubungannya. Ada yang cerita ke orang lain gini, kayak gini-gini aja ya hubungannya, ya nanti aja kali ya, kapan waktu yang tepat gitu loh buat menyelesaikan hubungannya sama kamu atau menyelesaikan masalahnya kamu sama dia gitu ya. Atau mereka ini kayak mencoba buat nyari timing yang tepat atau nyari waktu yang tepat, jadi mereka tuh kayak sabar-sabar dulu menunggu waktu, entah sih mau ngapain, pokoknya dia kayak lagi menunggu waktu juga. Istilahnya gini, dia bilang sama orang, nantilah gitu, nantilah, tapi nggak tahu apa yang bakal dia lakuin buat hubungan kamu sama dia ya. Ada beberapa yang memang lagi kayak berpikir aja, tapi berpikirnya tuh lama, jadinya kayak pasif ya. Dia pun bilang, kamu tuh kayak makin cantik, ada yang bilang kayak gitu, kamu tuh makin cantik ya, dia makin cantik deh setelah udah nggak sama gue gitu ya. Nah, dia juga bilang kayak, kok dia kayak ini ya, maksudnya dia makin cantik gitu ya. Dia ini ceritain tentang kamu ke orang lain ya. Misalnya kamu ini feminin ya, dia makin cantik ya, dia kok apa ya, lebih kalem. Dulu mungkin kayak clingy, atau mungkin dulu kamu tuh ke dia kayak demanding gitu orangnya, tapi kok sekarang kalem, nggak apa ya, nggak demanding, nggak clingy, santai, kok bisa gitu ya dia ya. Nah, dia bilang ada yang kayak gitu, intinya dia ngeliat kayak kamu tuh berubah, lebih cantik atau lebih dewasa ya. Di sini kan ada kartu The Empress ya, jadi dia ngerasa kok kamu beda ya sekarang ya, kayak lebih cantik, lebih ganteng, lebih dewasa gitu ya, menyikapi hubungan kamu sama dia sekarang. Beberapa dari mereka juga bilang kayak, gue tuh kayaknya pengen dia deket sama dia lagi, karena kan kamu makin cantik nih, dia makin cantik di sini ceritanya, makin ganteng. Gue pengen dia deket sama dia lagi, atau gue pengen dia mendekat ke gue, tapi gimana caranya ya? Karena kamunya kan cuek ya, gue pengen dia yang mendekat ke gue gitu kan. Aku lihat di sini ada yang gengsi, ada yang egonya tinggi, mungkin ada yang kayak memutus komunikasi, atau kayak ada yang meninggalkan, atau ada yang kayak apa ya, nggak mau komunikasi, atau dia yang meninggalkan lah. Tapi di sini karena egonya tinggi, dia pengen kamu yang mendekat ke dia, dia pengen kamu yang nyamperin dia gitu ya. Kan aneh ya, dia memutus komunikasi, dia nggak mau, tapi dia ada keinginan kayak kamu yang mendekat ke dia aja gitu, dia nggak mau buat deket kamu. Dan aku lihat pun gini, dia juga bilang ke orang kalau kan dia kayak pengen dekat sama kamu, kayak pengen ngajak kamu main lagi kayaknya ya. Entah sih, pokoknya aku ngerasa energinya kayak dia mau mendekat ke kamu, atau dia kayak mau ngajak kamu main lagi, deket ya, have fun bareng, atau seru-seruan, atau main, nongkrong, atau ketemu lah. Intinya di sini kayak ada sesuatu gitu, kayak dia pengen deket atau ngajak kamu main atau ketemu gitu. Aku ngerasanya gitu sih ya, energinya kayaknya dia pengen deket atau ngajak apa sih, entah main, entah pergi, atau ketemu gitu sama kamu ya. Tapi ya dia juga bingung sebenarnya, entahlah, ada yang dia pikirin sebenarnya di antara perasaan-perasaan semua itulah ya tentang kamu gitu.
dia juga kayak bingung sebenarnya. Banyak yang dia pikirin sih tuh, banyak banget kayak yang dia pikirin, ada A, B, C, dan itu tuh semua kayak di kepalanya dia ya. Dan aku ngerasanya juga gini, kan beberapa dari mereka kan mungkin udah dealing sama orang lain ya, udah punya pasangan, tapi mereka tuh kayak masih mengharapkan, atau mereka masih kepo tentang kamu, atau mereka masih kayak mendambakan kamu. Nah, dia ini sebenarnya menutupi itu dari kamu. Ada beberapa yang memang udah dealing sama orang lain, tapi kayak menutupi kalau dia tuh udah punya pasangan. Beberapa dari kamu itu nggak tahu kalau dia udah punya pasangan yang baru, tapi beberapa dari kamu juga mungkin udah tahu, tapi pura-pura nggak tahu. Karena apa? Karena dia menutupi itu. Karena apa? Kamu juga mungkin berpikir, nggak mungkin lah dia single, nggak mungkin lah dia tahan menjomblo gitu, nggak mungkin lah dia jomblo, nggak punya pasangan atau apa. Nah gitu. Pokoknya di sini tuh ada kartu The Moon-nya. Jadi ada sesuatu yang dia tutupin juga mungkin dari kamu. Entah dia punya pasangan, entah tentang perasaannya ke kamu. Tapi yang lebih fix ya menurut aku, dia udah punya seseorang yang baru gitu. Lihat di sini ada third party. Jadi ada seseorang yang udah dealing sama orang lain tapi masih kepikiran kamu gitu, masih mendambakan kamu, masih kepo soal kamu gitu ya. Pokoknya ada sesuatu yang dia tutupin dan dirahasiain ya. Atau ada beberapa dari mereka yang bilang gini ya, cerita ke orang lain, waktu kamu masih sama dia, mungkin dia juga dekat sama seseorang gitu ya. Waktu kamu masih ngejalanin hubungan sama dia, mungkin dia juga udah punya hubungan sama orang lain gitu. Intinya di sini ada third party lah. Entah dia dealing sama seseorang waktu masih sama kamu, entah dia dealing sama seseorang setelah dia pisah dari kamu gitu ya. Tapi yang aku rasa energinya di sini adalah 70% dari mereka setelah pisah dari kamu udah punya seseorang yang baru. Nah, tapi dia menutupi itu dari kamu. Karena energinya dia kan masih ketarik-ketarik nih sama kamu. Dia kayak nggak mungkin jujur sama kamu gitu ya. Ya nggak mungkin lah jujur ya kan. Tapi 2-30% dari mereka ini dekat sama orang lain waktu dia masih punya hubungan sama kamu. Nah, itu yang aku lihat energinya ya. Oke, itu aja ya gengs ya. Kita cek ya inisial dan zodiaknya kira-kira ya. Yes, ini zodiaknya ya. Bisa zodiak kamu atau zodiak dia. Nanti dicek aja Sun, Moon, Rising, and Venus-nya ya. Bisa ini energinya aja. Belum tentu zodiaknya ini ya. Nggak usah dibawa baper. Oke. Ada zodiak Cancer, Aries, Aquarius, Leo, Libra, Pisces, Sagittarius, Virgo. Inisial hurufnya ya, bisa salah satu dari huruf ini di antara nama kamu atau nama dia. Ada huruf I, Q, F, N, E, G, S, P, R, J, H, K, C, W, D ya. Nih aku zoom. Oke, itu aja ya gengs ya. Thank you gengs for watching ya. Don't forget to like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kamu tersayang. Tungguin video-video aku selanjutnya. Stay positive with your heart, mind, and soul. Bye!